kategori anak-anak ini mungkin perlu diperjelas lagi gitu ya. Karena memang ada kategori anak-anak yang kita katakan bahwa ini sebetulnya bukan perilaku bullying, karena bisa jadi ada karakteristik yang belum dapat dikatakan itu sebagai bullying gitu ya. Tadi saya mengatakan ada 3 karakteristik. Pertama tadi dilakukan untuk menyakiti, jadi ada unsur kesengajaan gitu ya, untuk menyakiti orang lain. Yang kedua dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga biasanya keterkaitan dengan adanya perbedaan kekuasaan atau status sosial. Nah, anak-anak biasanya, terutama misalnya anak-anak PAUD, anak-anak TK, biasanya kita tidak melihat bahwa ada unsur-unsur menyakiti secara sengaja gitu ya, karena biasanya anak-anak PAUD, anak-anak TK ini adalah anak-anak yang sedang mengeksplorasi dirinya gitu ya, baik dalam sisi perilaku, bahasa gitu ya, sehingga apa yang mereka dapatkan bisa jadi mereka imitasi, misal dari apa yang mereka tonton, apa yang mereka dengar, mereka terapkan pada lingkungan yang mungkin pada waktu itu tepat menurut mereka, tapi tidak ada unsur kesengajaan atau menyakiti hati orang lain, hanya sesuatu yang dia ingat di dalam alam bawah sadarnya, kemudian dia ungkapkan seperti itu. Tapi sebagai orang tua tentunya kita harus mengajarkan tentang kecerdasan emosi, bahwa kita harus mengajarkan kepada anak tentang bagaimana tentang kepekaan pada orang lain, dan ini paling mudah kita terapkan pada anak-anak secara dini gitu ya, sehingga mereka punya kepekaan yang menjadikan habit mereka untuk paham bahwa kalau kita berbicara tidak baik pada orang lain, itu akan menyakiti atau membuat orang lain sedih. Misalnya kakak mau nggak nanti juga dikatakan hal yang sama seperti kakak menyampaikan kepada teman. Jadi ini sesuatu yang memang kita terapkan di anak-anak usia dini, sehingga kita tidak berpikir jauh ya bahwa nanti ini menjadi sebuah karakter dia, tapi kita berpikir bahwa dari situ ternyata kita mengetahui bahwa anak ini perlu dikenalkan tentang bagaimana kepekaan emosinya gitu ya, belajar tentang bagaimana dia mengenali emosinya supaya tidak menjadi perilaku menyakiti orang lain seperti itu. Dan ini sesuatu yang memang tidak ada kursusnya ya Mbak Zara, jadi sesuatu yang menjadi kewajiban kita orang tua untuk memberikan teladan dan contoh. Makanya banyak sekali cara-cara untuk mengenalkan anak tentang emosi mereka. Jadi misalnya tentang mengenalkan ekspresi emosi. Nah, kalau kamu marah misalnya, kamu bisa misalnya mengucapkan misalnya kata marah, misalnya aku marah kayak gitu ya. Tapi tidak perlu dengan cara misalnya kamu berteriak gitu ya, atau kamu misalnya memukul. Kamu cukup bilang aku marah, aku nggak suka gitu ya. Itu adalah cara yang baik supaya orang lain tahu bahwa kamu tidak suka, atau kamu tidak suka orang lain tahu gitu ya. Ini penting sekali supaya nanti kedepannya dia menjadi orang yang peka, sehingga dia tidak akan memperlakukan orang lain karena dia tidak mau diperlakukan hal yang sama gitu ya. Sehingga ini sebetulnya awal yang baik nih Pak. Berarti kita perlu mengajari lebih dalam lagi tentang kepekaan emosi gitu, sehingga anak-anak bisa lebih meregulasi emosinya ketika mereka sedang marah, sehingga tidak menjadi perilaku menyakiti orang lain dengan sengaja nanti kedepannya. Berarti dengan mengajarkan kecerdasan emosional lebih dini, itu akan membawa dampak ke depannya, itu anak akan menyikapi lebih bijak ya Bu, terkait dengan apa yang mereka rasakan. Iya, betul. Jadi anak-anak itu juga lebih, misalnya anak korban bully misalnya, biasanya karena anak-anak ini tidak paham bagaimana cara mengenali emosinya, emosi tidak suka, emosi terkejut, emosi kecewa gitu ya, emosi sedih. Nah, sebetulnya emosi sedih itu bisa dengan cara menangis misalnya, tapi emosi sedih juga bisa diungkapkan kepada orang lain. Nah, artinya dalam hal ini ada tipe-tipe anak yang orang bilang introvert gitu ya, anak extrovert gitu. Tapi setidak-tidaknya anak introvert ini biasanya dia akan memunculkan ciri-ciri tertentu ketika dia merasa sedih gitu ya. Misalnya mengurung diri seperti itu. Ketika dia sudah memahami bahwa dia sudah nyaman dengan mengurung diri, dia biasanya akan cenderung mencari orang lain untuk tempat dia berbagi seperti itu. Karena mereka biasanya orang-orang introvert ini pun memang tidak bisa langsung menyampaikan kepada orang lain seperti itu. Atau orang lain yang peka dengan si anak ini, dia akan membantu menjadi support sistemnya seperti itu ya. Dalam hal ini siapa? Dia orang tua kan sebetulnya. Berarti perannya di situ ya Bu, iya, dan bisa menjadi orang tua yang peka. Betul. Jadi ini juga sebenarnya mengajarkan kepada anak ya bahwa kita tuh juga harus peduli dengan orang lain gitu ya. Satu saat dia akan juga berlaku hal yang sama gitu. Ketika ada orang lain yang mungkin sama seperti dia akan menjadi
orang tua dia gitu ya, seperti orang tua dia memperlakukan dia kan seperti itu. Ini namanya mengajarkan anak untuk mereka menjadi panutan yang positif kan gitu. Karena kadang juga kita mungkin juga kadang ada nih Bu melihat bahwa seseorang menjadi korban bullying. Kita yang melihat ini harus apa? Nah itu makanya maksud saya tadi mengajarkan kepada anak bagaimana mereka menjadi panutan yang positif gitu ya. Artinya banyak sekali anak-anak ketika dia melihat temannya dibullying, disakiti baik secara fisik atau verbal, mereka malah ikut-ikutan gitu ya. Atau mereka merasa juga terpuaskan ikut-ikut gabung gitu. Banyak sekali kan. Kita melihat bahwa ada contoh keseharian, ada orang misalnya sedang tertimpa musibah, kita malah sibuk mengamer mencari supaya viral mungkin ya. Akhirnya sekarang orang jadi tidak lebih peka gitu ya ketika ada sesuatu yang tidak pas di depan mata gitu, malah dibiarkan. Nah ini yang kita khawatirkan, jangan sampai anak-anak ini nanti ke depan menjadi orang-orang yang dingin emosinya gitu ya, menganggap bahwa apa yang terjadi pada orang lain bukan terjadi pada dirinya, ya sudah saya masa bodoh gitu. Nah itu yang bahaya sekali. Padahal kan kita pengennya anti bullying ya, tidak hanya untuk anak kita tetapi juga lingkungan. Iya, karena kadang-kadang anak tidak menyadari nih Mbak Zara bahwa mereka itu korbannya, apakah mereka itu pelakunya ataukah mereka itu saksinya. Nah ini yang perlu kita ajarkan kepada anak, sama seperti kita mengajarkan tentang sex education kepada anak, bahwa mengajarkan tentang anti bullying ini juga sangat penting kepada anak gitu ya, agar mereka paham bahwa bullying itu seperti apa sih, apa yang mereka harus lakukan ketika kamu dibully temanmu, apa yang kamu lakukan ketika kamu melihat temanmu dibully. Nah ini penting sekali supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang tangguh dan mereka menjadi anak-anak yang artinya juga bisa berperan dalam lingkungannya gitu ya, seperti itu.